Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Septiani. Saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Project Life Cycle merupakan serangkaian tahapan yang dilewati oleh sebuah proyek, mulai dari tahap persiapan sampai dengan closure proyek. Project Life Cycle memiliki 4 fase, yaitu yang pertama ada initiation. Initiation merupakan tahap pertama dalam project life cycle atau dasar dalam memulai sebuah proyek yang mencakup dengan mendokumentasikan kasus bisnis, studi kelayakan, kerangka acuan, menunjuk tim, dan menyiapkan office project. Yang kedua, planning atau perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Yang ketiga ada execution atau pelaksanaan. Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Yang keempat ada closing atau penutupan. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Di sini saya mengambil studi kasus manajemen proyek pada Bandung International Convention Center dan Pullman Hotel. Fase pertama ada konsep yang meliputi tujuan proyek, identifikasi kebutuhan proyek, risiko, dan konsep penjualan. Tujuan proyek fokus pada pelayanan, keamanan, makanan, desain, dan tema utamanya adalah make people feel luxury. Yang kedua, identifikasi kebutuhan proyek. Proyek ini membutuhkan dana yang besar karena berada pada jajaran hotel kelas mewah seperti Marriott dan lain sebagainya. Untuk bersaing dengan mereka, kita harus memberikan nilai lebih kepada tamu dalam bentuk yang baik serta lokasi yang nyaman. Menarik untuk dilihat yang berarti merujuk pada desain dan menyewa arsitek yang mumpuni serta visioner, memasang teknologi terbaru untuk keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga, resikonya. Perihal lokasi hotel, tim pengembang, desain arsitektur, resiko mengenai pemasangan yang berbau teknologi seperti di mana membelinya, bagaimana pemasangannya, serta menyewa konsultan yang ahli di bidangnya. Konsep penjualan menggunakan pengelolaan dari grup Eker dengan brand Pullman. Mereka memilih brand Pullman karena brand internasional terbaik dari Eker Group yang menargetkan para pelancong yang memiliki koneksi yang luas dan senang menggabungkan antara pekerjaan dan pelesiran. Bandung International Convention Center resmi dibangun 21 Februari 2013 yang terdiri dari gedung konvensi dan hotel 14 lantai yang berlokasi di seberang Gedung Sate tepatnya Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Bandung International Convention Center dibangun di atas lahan milik Pemprov Jabar seluas 18 hektar. Proses pengerukan lahan sudah berjalan sejak Juli 2012. Fase konstruksi akan memakan waktu kira-kira 2,5 tahun sehingga diharapkan pada awal tahun 2019 awal sudah siap untuk digunakan. Berikut adalah anggaran dan teknis. Pengerjaan dan pengelolaan proyek dilakukan PT Tritunggal Lestari Mandiri atau disebut PT TLM dengan alokasi anggaran pembangunan senilai 945 miliar dan berikut adalah anggaran tersebut. Berikut ini adalah kasus ratusan aktivis lingkungan demo proyek Hotel Pullman Bandung yang menyebabkan terjadinya keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek berasal dari aspek kepemimpinan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan perencanaan proyek, sehingga berdampak pada aspek lain yang menyebabkan proses pembangunan berjalan tidak sesuai target pelaksanaan. Adapun dampak keterlambatan pada owner adalah hilangnya potensial income dari fasilitas yang dibangun tidak sesuai waktu yang ditetapkan. Sedangkan pada kontraktor adalah hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber dayanya ke proyek lain. Meningkatnya biaya tidak langsung karena bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan, serta mengurangi keuntungan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.